Halo, selamat pagi. Hari ini kita kedatangan narasumber. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan topik tentang mengapa harus menjadi intrapreneur. Nah, nanti saya akan sedikit berbincang-bincang dengan narasumber kita dengan yang ada dua narasumber. Nah, kita sebelum masuk ke perbincangan kita memberi kesempatan pada narasumber kita untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Perkenalkan, saya Maulana Sylvia, biasa dipanggil Sylvie, dan ini ada teman saya Lailatul Zahra, biasa dipanggil Ila. Baik, hari ini karena narasumber kita sudah memperkenalkan diri, saya akan bertanya, berarti kita sebelum membuka usaha atau menjadi seorang wirausaha itu kita harus mengapa kita harus menjadi intrapreneur? Apakah tanggapan dari narasumber kita? Saya akan menjawab. Kalau menurut saya, kenapa menjadi seorang entrepreneur itu sangat penting? Di era sekarang ini, menurut saya entrepreneur itu menjadi solusi yang sangat baik. Kenapa? Karena menjadi entrepreneur kita mendapatkan penghasilan, di mana penghasilan kita itu tidak ada limit atau batasannya. Tidak seperti menjadi karyawan yang mendapatkan gajinya hanya segitu. Menurut saya menjadi entrepreneur itu kita dapat tidak membatasi diri untuk menjadi apapun, mendapatkan penghasilan yang lebih dari gaji yang mungkin kalau menjadi seorang karyawan peluangnya sangat sedikit untuk mendapatkan kenaikan gaji. Tapi kalau menjadi seorang entrepreneur, kita dapat menghadapi krisis ekonomi di mana di era sekarang ini sangat sulit, tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk mendapatkan kerugian. Tapi yang namanya usaha pasti ada untung, ada rugi. Ya, benar apa yang sudah dikatakan teman saya Mbak Ila ini, bahwa menjadi seorang entrepreneur itu tidak ditentukan limit yang dia hasilkan. Nah, jadi dengan menjadi entrepreneur itu, seseorang itu atau manusia itu melakukan sebuah usaha, tentunya seperti itu. Nah, melakukan usaha, tapi yang ia lakukan itu namanya juga usaha, dia pasti mendapatkan penghasilan uang, tapi juga mungkin rugi. Nah, seperti itu. Nah, dari uang tersebut kita itu bisa membuat kebutuhan hidup yang diperlukan itu sangat banyak ya, tentunya ya, dari biasa beli sembako, kebutuhan dapur, kebutuhan diri sendiri ya, biasanya untuk skincare, cewek kan sekarang kan ya, skincare itu bisa jadi kebutuhan hidup. Jadi makanya mengapa menjadi seorang entrepreneur itu sangat penting bagi kita semua ini, apalagi untuk zaman sekarang anak muda ini. Jadi harus dia harus mempunyai mindset yang sangat penting untuk melanjutkan menjadi sebuah entrepreneur itu. Tapi itu bukan berarti menjadi seorang entrepreneur atau menjadi karyawan sebuah perusahaan tidak baik. Hanya saja menjadi entrepreneur atau berwirausaha sendiri pasti akan mendapatkan penghasilan yang lebih, atau kita bisa mengembangkan diri kita untuk menjadi yang lebih. Kalau kita menjadi seorang karyawan di suatu perusahaan atau organisasi, tentu kita akan stuck di situ saja, atau kita hanya akan bekerja kepada orang lain yang nantinya yang akan berkembang itu perusahaan itu sendiri, bukan kita sendiri. Sedangkan kalau kita menjadi seorang entrepreneur,
kita bekerja, kita mengembangkan usaha kita sendiri, maka yang akan berkembang adalah kita sendiri, penghasilan kita sendiri yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Tetapi kan kebanyakan kalau di kalangan anak muda sekarang ya, sebagai entrepreneur atau membuka usaha itu kan kayaknya itu sulit gitu kan ya, banyak kendala. Apalagi anak muda sekarang itu banyak malas, atau kita kendala kita masih kuliah, atau apakah dari narasumber kita bisa memberi solusi bagi anak muda sekarang yang melanjut milenial ya, nah agar untuk lebih maju ke depannya, dan banyak anak muda yang nantinya menonton acara ini ya kan, nah, bisa bermanfaat kan untuk mereka semua untuk menjadi entrepreneur atau membuka sebuah usaha dan menjadi wirausaha kan ya. Nah, di sini pertanyaannya, kita kita kadang menjadi entrepreneur atau kan yang tadi sudah dijelaskan, kita tidak hanya menjadi karyawan, karena karyawan itu tip yang hanya itu tidak akan meningkat kan ya. Nah, itu kan menjadi entrepreneur itu menurut kalangan sekarang itu sangat tidak susah kan ya untuk gengsi untuk memulainya. Nah, apa sih tips dari narasumber kita untuk membangun jiwa kita menjadi entrepreneur atau menjadi usaha? Kalau tips itu tentunya banyak ya, tapi yang terpasti adalah dimulai dari kita sendiri. Iya, benar. Seperti yang sudah dikatakan tadi, gengsi. Kita harus hilangin gengsi itu sebisa mungkin. Kalau udah gengsi mah susah mau ngapain ya. Ya, kita harus mensampingin gengsi. Yang kedua itu menurut saya kita harus bergaul atau berteman dengan yang punya mindset sama ya seperti kita. Kadang lingkungan itu bisa sangat berpengaruh kan ya. Jadi apa kita nanti adalah seperti apa kita bergaul di hari ini. Jadi itu menurut saya juga sangat penting, bergaul dengan orang-orang yang sukses, mempunyai mindset yang baik, itu juga penting untuk membangun sebuah sikap atau pemikiran menjadi entrepreneur. Ya, benar. Nah, semisal kita pengen menjadi wirausaha atau entrepreneur kan, kalau kita semisal masih di jenjang kuliah kan, itu kita butuh biaya juga kan ya, kita tidak pengen merepotkan orang tua. Nah, kita itu harus bagaimana sih untuk membuka jiwa kita untuk menjadi entrepreneur? Nah, biasanya bagi kita nih anak muda, biasanya kita bisa mengembangkan sebuah hobi. Nah, di mana hobi itu kan sesuai dengan kesukaan kita masing-masing. Jadi pertama kita harus kenali dulu hobi kita itu apa. Yang kedua, jika hobi kita sudah ditentukan, maka kita bisa tahu nih arah kedepannya. Oh, hobi saya seperti contohnya memasak. Hobi saya pintar masak. Jadi mungkin dari hobi memasak kita bisa membuka catering gitu ya. Ya, benar. Jadi atau jangan jauh-jauh deh, jangan catering, kita promosiin dulu ya, ke makanan teman kita, cemilan kelas ya, gitu. atau jadi kita harus dari bawah dulu, apa dari harga yang terendah sampai yang tertinggi. Barulah jika kita sudah mengenali banyak lingkup, kita bisa mempromosikan lewat online, kita bisa mencari omset atau mencari toko di pinggir jalan yang kampus kita gitu. Itu sangat yang sangat strategis, itu bisa mendapatkan peluang usaha peluangnya juga besar kan ya. Jadi kita bisa menjadi bos lah ya istilahnya jika kita sudah sukses seperti itu ya. Jadi intinya mah jangan takut mencoba, jangan takut gagal, harus berani. Dan kita harus juga mempunyai mindset.
Ya, sebelum memulainya menjadi entrepreneur itu, kita juga harus mempunyai mindset. Seorang entrepreneur itu harus mempunyai mindset. Apa aja mindsetnya itu? Yang pertama tuh harus tahan banting. Apapun, antara ada ecohan oleh orang, kita harus tahan banting, tidak pernah puas dengan apa yang sudah kita dapatkan, jujur, ulet, amanah, tidak boleh berpikiran negatif dan tidak pernah pesimis. Tidak usah ragu atau tidak usah iri dengan kesuksesan orang lain. Nah, jadi tadi udah membahas tentang mengapa kita harus menjadi entrepreneur itu, kita harus mempunyai tekad dan mindset ya. Nah, di sini saya akan mempertanyakan lagi, apakah kita hanya mempunyai mindset atau tekad itu? Kita seandainya kita sudah mempunyai modal, apa kita bisa membangun usaha hanya dengan modal mindset atau tekad? Sebenarnya jika tidak ada modal untuk membuka sebuah usaha itu sepertinya tidak bisa. Ada kalanya bisa, tetapi dia meminjam pada seseorang. Biasanya seorang pengusaha itu jika sudah berkeinginan dan punya tekad, tentunya dia sudah mempunyai modal. Dan modal ini yang bisa membantu kita apa yang akan direncanakan untuk membuka sebuah usaha, dari modal berapa dan apakah cukup untuk kita membuka usaha seperti itu. Jadi aslinya membuka usaha atau berwirausaha itu merupakan seperti roda berputar ya. Jadi kehidupan manusia itu juga bergantung sama uang ya. Istilahnya itu, jika kita buka peluang usaha, kita juga harus punya modal. Ya, Apa benar begitu? Apakah begitu untuk narasumber yang kedua? Benar. Tapi kan kalau di zaman sekarang udah gampang ya cari pinjaman. Ada banyak pinjaman online di bank, dengan jaminan sedikit kita sudah bisa mendapatkan pinjaman yang lumayan untuk membuka usaha. Jadi memang yang pertama itu kita harus punya tekad dan mindset yang kuat untuk membangun sebuah usaha atau berwirausaha. Untuk modal kita bisa melakukan pinjaman seperti yang tadi sudah dikatakan, bisa lewat pinjol atau pinjaman online, bisa di bank. Sekarang sudah sangat difasilitasi oleh pemerintah seperti bank-bank yang mencari nasabah itu sudah banyak membantu masyarakat kecil mendapatkan pinjaman modal awal untuk membangun sebuah usaha. Oh, berarti kita menjadi seorang entrepreneur atau berusaha itu bagaikan ibarat pelari ya? Kok pelari? Maksudnya pelari seperti olahraga? Apa bagaimana ini? Maksudnya kita kejar-kejaran. Bukan yang dimaksud pelari itu bukan lari-lari kayak olahraga pagi itu ya. Nah, lari itu maksudnya kita berproses kan ya, bergerak kan kita itu kadang males kan, tahu itu nantinya kita semisal membuka usaha itu kan pastinya ada orang yang mengejek atau yang mengolok kita, pastinya kita itu dalam diri kita merasa gengsi gitu, terus kita menurun, tidak membuka usaha lagi kan. Nah, maka dari itu kita yang dimaksud lari itu kita harus berjuang, bergerak meskipun ada orang yang mengolok kita atau mengejek kita gitu, itu kita tidak tumbang gitu. Dengan kemodalan yang pertama sebelumnya ya sudah dibahas, dengan keyakinan, karena entrepreneur itu harus mempunyai ide atau nantinya bisa membuka inovasi yang kreatif dan
apa namanya itu lagi yang apa kita juga mempunyai mindset yang tinggi karena kita sebelum buka usaha kita harus mempunyai semua itu. Nah, maka dari itu yang dimaksud dari lari itu kita Tidak berhenti ya, tidak berhenti meskipun ada roda, berputar gitu. Orangnya nanti atau teman kita mengejek, kita tidak tumbang. Meskipun diejek, kita tidak akan berhenti di sini kan ya, harus terus berjuang. Jadi diibaratkan lagi lomba gitu ya, kita harus fokus lari aja, kita harus Dari fokus aja gitu. dan kita tidak usah melihat hasilnya, tapi kita harus Iya. lihat proses, sebuah proses menjadi Itu yang penting. Ya, yang karena penting. kita ikutin aja dulu ya, bukan dari lihat dari hasilnya ya. Kita harus kita menikmati gitu pekerjaan kita ya, prosesnya, tidak harus menikmati melihat prosesnya. tapi penghasilan. tetap harus fokus sama tujuan kita yang ada di depan. Iya, benar. karena takdir itu sudah ditentukan Ya, di atas ya. betul. Jadi apapun, jadi kita hanya berusaha segigih Iya. mungkin, sebisa Masalah mungkin. hasil kita nanti Iya, benar. Lihat di belakang. Ya, Mungkin meskipun takdir itu emang sudah ditentukan, maka kita itu harus Bahkan- mengubah takdir kita sendiri. Karena dalam keluarga itu tidak semuanya harus menjadi sukses kan. Pastinya dalam keluarga kita itu nanti ada yang sukses dan tidak. Maka dari itu kita sebagai orang yang berpendidikan, kita harus menumbuhkan atau bisa tidak merepotkan orang tua, kita harus menumbuhkan rasa berwirausaha atau membuka usaha dari titik yang sekarang kan ya. kurang lebihnya juga seperti Iya. itu. Oh, sangat menyenangkan sekali ya hari ini perbincangan kita dari dua narasumber kita, Mbak Kak Silvi sama Kak Ila ya. Nah, bermotivasi sekali bagi anak milenial sekarang, zaman sekarang ya, anak muda sekarang ya, biar mereka itu mempunyai motivasi dan bertekad untuk berwirausaha juga ya kan ya. Nah, karena menjadi seorang entrepreneur itu memang menjadi sebuah pilihan yang baik kan. Nah, agar mampu menjadi seorang mandiri secara finansial kan. Nah, kita untuk mengatasi krisis keuangan ekonomi keluarga kita juga bermanfaat sekali kan ya. Benar, karena ya. berwirausaha itu adalah pekerjaan yang sangat mulia dah. Ya, betul kita sekali. sekalian. jadi pilihan terbaik Terbaik. di era krisis ekonomi seperti Iya, sekarang. betul. Nah, wirausaha itu kan jalan orang yang yang ingin mengubah takdirnya, Ya, mengubah takdirnya menuju masa depan yang lebih baik kan. Nah, maka dari itu memang menjadi seorang wirausaha itu menuju kesuksesan yang lebih baik kan. Benar, benar. Dan kita harus belajar lebih baik lagi meskipun nantinya kita menjadi seorang entrepreneur dan kita tidak hanya menjadi seorang entrepreneur puas di situ aja dan harus berkembang. Meskipun Ya, kita harus sudah menjadi entrepreneur, kita harus menggali kemampuan kita. Kita harus melihat yang perputaran zaman sekarang kan ya, biar lebih berkembang. Intinya harus tetap berinovasi, Iya, mau berinovasi. seperti apapun, sudah seperti apapun kita nantinya, kita tidak boleh berhenti untuk tetap memperbarui atau mengupgrade diri kita menjadi yang terbaik. Iya, Baik, betul. ya. Nah, baik, terima kasih untuk narasumber kita, untuk Kak Silvi sama Kak Ila ya. Terima Sama-sama. kasih untuk hadir di acara ini untuk memberikan motivasi yang begitu sangat baik dan memberi manfaat bagi anak milenial sekarang. Ya. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih, Kak. Baik.